Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rosmawati, asal instansi dari TK Nusa Indah, Kecamatan Kertasari. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait karya tulis esai yang telah saya buat. Di mana saya membaca dahulu sebuah buku dengan judul Bahaya Kecanduan Games. Penulisnya itu Pusat Data dan Analisa Tempo, penerbit Tempo Publishing. Nah, dari buku yang saya baca, saya membuat karya tulis esai yaitu dengan judul Bahaya Kecanduan Game, Ancaman bagi Generasi Muda. Kecanduan game merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun awalnya dianggap sebagai hiburan semata, kecanduan game dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, sosial individu. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi beberapa bahaya utama dari kecanduan game, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah dampak kesehatan fisik. Kecanduan game dapat menyebabkan penurunan aktivitas fisik yang signifikan. Individu yang kecanduan cenderung menghabiskan berjam-jam di depan layar tanpa melakukan aktivitas fisik yang memadai. Akibatnya, mereka berisiko tinggi mengalami obesitas, masalah postur tubuh yang buruk, dan gangguan tidur. Yang kedua, dampak kesehatan mental. Secara mental, kecanduan game dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, stres yang kronis. Ketika seseorang terlalu banyak terlibat dalam dunia virtual, mereka mungkin kehilangan kontak dengan realitas sekitarnya. Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi memori dan kemampuan belajar. Yang ketiga, dampak sosial. Aspek sosial juga dapat terpengaruh oleh kecanduan games. Individu yang kecanduan cenderung mengisolasi diri dari keluarga dan teman-teman, lebih memilih untuk berinteraksi dalam dunia games daripada dalam dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya hubungan interpersonal dan kemampuan sosial yang sehat. 4. Pengaruh terhadap kinerja akademis. Kecanduan games seringkali berdampak negatif pada kinerja akademis. Waktu yang dihabiskan untuk bermain game dapat mengganggu waktu belajar dan tugas sekolah, yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan prestasi akademis. Yang kelima, pengaruh terhadap perilaku agresif. Beberapa jenis game, terutama yang mengandung kekerasan, dapat meningkatkan perilaku agresif pada pemainnya. Kecanduan terhadap game semacam ini dapat mengubah persepsi atau reaksi seseorang terhadap konflik dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga kita akan membahas upaya mengatasi kecanduan games. Untuk mengatasi bahaya kecanduan games, langkah-langkah ini dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman tentang bahaya kecanduan games melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Yang kedua, pengawasan orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mengontrol waktu yang dihabiskan anak-anak untuk bermain games dan memastikan bahwa mereka memiliki aktivitas lain yang sehat. Kemudian selanjutnya, pembatasan waktu bermain. Kita bisa menetapkan batasan waktu yang wajar untuk bermain games, serta memastikan bahwa waktu luang digunakan untuk aktivitas fisik, sosial, dan belajar. Yang keempat, intervensi psikologis. Jika kecanduan games sudah parah, perlu dilakukan intervensi psikologis profesional untuk membantu individu mengatasi kecanduan dan memulihkan keseimbangan hidupnya. Kecanduan games bukanlah masalah sepele. Dengan memahami bahayanya dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat, kita dapat melindungi generasi muda dari dampak negatif yang serius ini. Penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam mengedukasi, mengawasi, dan mendukung individu yang berisiko terkena kecanduan games. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.